Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah rahimakumullah. Marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat merangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah seraya berucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian kita seputar tafsir Al-Quranul Karim. Dan di pertemuan malam hari ini kita akan membahas bersama surah urutan keempat sesuai dengan susunan dan urutan surah-surah dalam Al-Quran. Itulah dia suratun Nisa. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa, sepakat para ulama mengatakan surah ini surah Madaniyah, diturunkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ini bukan hanya karena surah An-Nisa termasuk di antara surah yang ayatnya panjang. Kita tahu di antara ciri surah-surah Madaniyah itu panjang-panjang, walaupun tak mutlak. Ada juga surah Madaniyah yang pendek. Tapi secara umum surah Madaniyah panjang. Namun karakteristik surah Madaniyah kita temukan begitu jelas dalam surah An-Nisa. Apa itu? Isu dan pokok-pokok pembahasan dalam surah-surah yang diturunkan di periode pasca Nabi Muhammad hijrah itu banyak mengangkat isu-isu sosial, isu-isu kemasyarakatan. Karena kalau cerita ayat Quran yang turun di Mekah, belum ada masyarakat muslim. Yang baru ada individu muslim. Jumlah umat Islam, walaupun perlahan dan pasti terus bertambah, tapi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal di Mekah, maka jumlahnya tidak signifikan. Mereka dianggap bukan hanya kaum minoritas, tapi bisa dikatakan minoritas yang tertindas. Minoritas yang tak punya daya, tak punya upaya untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang mereka yakini. Maka dari itu disinilah kenapa perintah berhijrah turun, bukan hanya agar terbentuk individu-individu yang saleh, tapi juga terbentuk masyarakat yang saleh. Nah, kalau kita lihat surah An-Nisa yang terdiri dari 176 ayat ini, surah ini apabila ingin kita simpulkan apa tema besar yang diangkat dalam surah ini, Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini membahas tema tentang bagaimana pengokohan landasan terbentuknya masyarakat Islam. Jadi nilai-nilai keislaman itu baru akan dirasakan manfaatnya. Dilihat keindahannya. Kalau sudah terwujud masyarakat yang di dalamnya menjunjung tinggi nilai-nilai yang dibawa Islam. Kalau dikatakan Islam ini agama ilmu pengetahuan, agama kesetaraan, agama keadilan, agama persaudaraan,
selama belum terbentuk satu masyarakat yang betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai tadi, maka masih akan dianggap orang Quran ini konsep aja. Quran ini hanya teori saja. Maka kita lihat surah An-Nisa di antara surah yang secara khusus diperintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan di setiap rumah. Apa kata Rasulullah? Ta'allamu surat An-Nisa. Rasulullah meminta kepada para pria, para laki-laki untuk mempelajari surah An-Nisa. Kemudian Nabi berkata, wa'allimu nisa'akum wasibyanakum suratan nur. Ajarkan kepada istri-istri kalian, kepada anak-anak kalian surah An-Nur. Ini kalau kita perhatikan, bagaimana Rasulullah secara khusus menyeru kaum pria sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagai pihak yang sangat berperan dalam pembentukan masyarakat Islam. Tanggung jawab kita laki-laki ini apa? Pelajari hukum-hukum yang ada di surah An-Nisa. Kenapa? Di dalamnya terdapat hukum tentang perkawinan, tentang hukum perceraian, tentang hukum pembagian warisan, tentang hukum apa tanggung jawab kita dalam kehidupan, apa-apa saja hak-hak utama yang perlu untuk kita penuhi dalam kehidupan kita. Nah, ini nampak betul nanti ketika kita gambarkan secara global ayat-ayat yang ada di surah An-Nisa, kesan itu akan dapat kita rasakan. Nah, kenapa pula para kaum wanita dan anak-anak diperintahkan untuk kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pemimpin dalam rumah tangga mengajarkan kepada mereka surat An-Nur. Karena surah An-Nur nanti kita akan bahas ketika sampai kepada pembahasan mengenai surah An-Nur. Namun surah An-Nur adalah surah yang di dalamnya sangat dominan bercerita tentang adab. Adab sosial kemasyarakatan. Adab bagaimana menjaga pandangan. Bagaimana memelihara kehormatan. Dan itu penting sekali. Dalam rangka memastikan masyarakat Islam tegak di sana. Nilai-nilai ajaran yang dibawa oleh Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Jamaah rahimakumullah. Mungkin sebagian dari kita bertanya, kenapa surah ini Allah namakan dengan surah An-Nisa? Dan kita tak temukan dalam Al-Quran ada surah yang dinamakan dengan suratul Rijal. Kalau An-Nisa diartikan wanita, kenapa enggak ada surah pria? Walaupun dari 114 surah di dalam Al-Quran, kita akan temukan banyak sekali nama-nama pria dijadikan sebagai nama surah. Nama-nama para nabi, nama-nama orang soleh, nama-nama orang yang Allah lebihkan dengan hikmah seperti Luqman. Ya, ini kan pria semua. Di sisi lain, nama wanita yang dijadikan sebagai nama surah hampir tidak ada. Cuman satu wanita yang namanya diabadikan sebagai nama surah. Siapa dia? Itulah Maryam. Gak ada surah nama istri Nabi. Gak ada surah nama ibunda Nabi. Surah Aminah. Gak ada. Gak ada surah nama istri Nabi. Surah Khadijah. Atau surah Aisyah. Atau anak Nabi. Surah Fatimah. Tak ada. Ada beberapa surah. Nama sahabat tadi disamarkan. Ada surah Al-Mujadilah. Wanita yang menggugat. Tapi nggak disebutkan namanya siapa. Walaupun dalam buku-buku tafsir kita tahu wanita yang menggugat tadi namanya Khawlah binti Tha'labah. Ada lagi surah
al-mumtahinah atau al-mumtahanah, wanita yang diuji. Tidak disebut namanya siapa. Walaupun nama surah itu berkaitan dengan wanita. Namun jamaah rahimakumullah, dinamakan surah ini dengan suratun nisa tentunya tidak bisa lepas dari tema utama yang diusung. Kenapa? Kalau kita ingin membentuk satu masyarakat yang kokoh, masyarakat yang diterapkan nilai keislaman di dalamnya dengan baik, secara paripurna, maka terbentuknya masyarakat itu tak bisa lepas dari peran kaum wanita. Peran yang kita rasakan termarginalkan. Peran yang kita lihat sebelum Islam datang, wanita itu sering sekali dianggap wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya seperti tak ada. Coba bayangkan kalau di surah Al-Baqarah Allah banyak cerita mengenai orang-orang Yahudi dan tradisi yang berkembang di tengah-tengah Bani Israel. Di surah Al-Imran yang kita bahas bulan lalu, Allah cerita tentang kaum Nasrani dan apa saja penyimpangan akidah yang berkembang di mereka. Maka di surah An-Nisa ini justru Allah Subhanahu wa taala banyak bercerita tentang tradisi jahiliyah yang dinilai sangat mendiskreditkan perempuan, yang dinilai sangat mendudukkan wanita tidak pada posisi yang sebenarnya. Dan ini juga kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, kondisi umum potret wanita sebelum datangnya Islam. Kalau kita lihat bagaimana wanita di zaman Romawi itu, ini penuh kota-kota dengan patung wanita telanjang. Dianggap itu seni. Dianggap wanita hanya simbol pemuas hasrat seksual. Bagaimana kita lihat wanita di peradaban Cina, di peradaban India. Sebagai informasi, dalam agama Hindu, sampai dengan abad ke-20, ketika seorang suami Hindu meninggal dunia, di antara simbol kesetiaan istri, istri ikut dibakar bersama suaminya, walaupun dia belum mati. Dan tradisi itu baru dihilang kapan? Ketika Inggris menjajah India. Ketika itu dilarang. Dianggap bertentangan dengan nilai yang mereka bawa. Tapi kita lihat bagaimana kemudian ya dalam tradisi jahiliyah yang merupakan tradisi yang dominan saat Al-Quran turunkan, banyak sekali bentuk-bentuk kezaliman kepada kaum wanita. Makanya kalau kita lihat pembukaan surah An-Nisa ini, pembukaan yang cukup kuat sekali. Kalau kita lihat, ya ayyuhan nas, Allah menyuruh semua manusia. Wahai manusia, mau laki-laki, mau perempuan, apapun bangsa kalian, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Siapa dia? Itulah jiwa Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Jadi berbicara tentang wanita berarti kita juga berbicara tentang manusia. Berbicara tentang wanita berarti kita berbicara tentang setengah masyarakat. Karena masyarakat itu tak lain adalah pria dan wanita. Mengabaikan hak wanita sama dengan mengabaikan hak setengah masyarakat. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama ini mengatakan bagaimana alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Ingat asal usul kalian.
Sekarang ada pria, ada wanita. Manusia pertama yang Allah ciptakan Adam. Dan Allah ciptakan untuk Adam pasangannya dari dirinya. Makanya kalau kita lihat, banyak sekali hadis-hadis yang kemudian menggambarkan bagaimana tatkala Adam alaihissalam diciptakan. Walaupun Adam tinggal di surga sekalipun, semua kebutuhannya tersedia, tapi Adam pun merasakan ada kekurangan. Kenapa? Fitrah manusia ini membutuhkan pasangan. Makanya sunnatullah, hukum alam yang mengatur semua makhluk ciptaan Allah, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kau berpikir. Bahkan atom pun ada ya unsur positifnya, ada unsur negatifnya. Segala sesuatu. Satu-satunya yang tunggal secara mutlak hanyalah Allah. Mau tumbuhan, mau binatang, mau manusia, ya, semuanya berpasang-pasangan diciptakan Allah. Nah, karena itulah jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita di awal surah bagaimana wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian dengan cara apa? Jagalah silaturahim. Seorang pria harus sadar wanita Allah ciptakan dengan karakteristik yang berbeda dengannya agar pria dan wanita dapat saling melengkapi. Bapak Ibu, jadi kedudukan manusia, laki-laki perempuan di hadapan Allah sama. Yang membedakan apa? Karakteristik penciptaan yang berbeda di antara keduanya. Ini Allah sesuaikan dengan fungsi dan tujuan kenapa masing-masing diciptakan. Ada tugas-tugas. Menyamakan pria dan wanita dalam segala hal, ini salah. Salah. Karena memang nggak mungkin sama. Tapi di sisi lain, mendiskreditkan posisi wanita yang juga merupakan hamba Allah. Ini juga salah. Makanya kalau kita lihat, dalam tulisan beberapa filsuf Prancis, hingga abad ke-20, Prancis yang dianggap sebagai simbol kebebasan, kemerdekaan, dengan revolusi Prancisnya. Tapi di antara para filsufnya, pengaruh dari literasi yang ada di perjanjian baru masih mempertanyakan dalam tulisan-tulisan, apakah wanita termasuk golongan manusia atau ini jelmaan iblis? Kenapa? Karena literatur dalam kitab perjanjian baru dan lama sama-sama menyalahkan. Itu Adam makan buah terlarang karena digoda oleh Hawa, oleh Eve. Dialah yang nyuruh. Maka redaksi di situ menyalahkan. Sekiranya Hawa tak makan, maka Adam tak makan. Tapi redaksi Al-Quran ketika bercerita tentang hal tersebut sama sekali tidak ada menyalahkan hanya kepada Hawa saja. Bahkan keduanya sama-sama mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Berarti Adam dan Hawa sama-sama menzalimi diri sendiri. Bukan satu yang salah, yang lain cuma korban, tidak. Dua-dua salah. Jamaah rahimakumullah. Nah, di antara beberapa tradisi jahiliyah yang diabadikan Allah di dalam surah An-Nisa ini, pertama Pak, tradisi jahiliyah, banyak orang-orang jahiliyah itu pertama tidak memberikan warisan kepada kaum wanita. Jadi kalau seorang itu meninggal dunia, anak perempuannya tak dapat warisan apapun dari ayahnya. Jangankan anak perempuannya dapat, istri muda ayahnya pun dianggap bagian dari warisan. Jadi kalau orang tua meninggal, dia punya istri muda, maka istri muda ini akan jatuh menjadi bagian warisan untuk anak tertua.
Kalau dia mau, dia nikahi ibu tirinya. Kalau dia tidak mau, ya sudah. Dia bisa terlantarkan. Tapi tidak ada bagian bagi mereka, ya, untuk dapat warisan. Makanya di tengah-tengah masyarakat jahiliyah dulu, ada yang namanya nikahul maqt. Nikahul maqt apa? Seorang anak menikahi janda ayahnya. Ayahnya meninggal, istri muda ayahnya dikawini oleh anak tertua. Dalam Islam tak, janda orang tuamu, ibu tirimu itu, ya kau harus hormati. Sama seperti kau hormati ibumu. Itu termasuk di antara kemahraman yang muncul karena adanya hubungan perkawinan. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat lagi, termasuk tradisi jahiliyah, seorang wali bagi anak yatim. Dulu orang itu kalau dia wali, di bawah perwaliannya itu anak yatim, banyak duitnya, cantik lagi. Tak jarang orang Arab jahiliyah justru menikahi wanita yang menjadi di bawah perwaliannya sendiri. Karena prinsip mereka, daripada warisannya jatuh untuk orang jauh, bagus aku yang ambil, katanya. Maka muncullah ayat yang bercerita tentang poligami. Kalau kita lihat di awal surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah." Ya. Allah katakan, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu." Jadi, apa sebab turunnya ayat ini? Dulu banyak praktek. Seorang wali, dia lihat wanita yang ada di bawah perwaliannya, punya paras yang cantik, harta yang banyak, dinikahi tidak dengan mahar yang standar. Dengan tujuan untuk merembut harta warisannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, silahkan kalau kalian mau menikah poligami, mau 2, mau 3, mau 4, tapi ikuti aturan. Jangan kalian manfaatkan posisi seorang anak yatim yang lemah karena ayahnya sudah meninggal. Sedangkan dirimu dalam posisi sebagai wali untuk kemudian menikahinya dengan tujuan untuk menguasai hartanya. Makanya kata-kata, ya, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Sebelumnya apa? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jadi artinya apa? Janganlah seorang wali dia zalimi hak anak yatim wanita dengan tidak memberikan mahar sesuai standar, kemudian dikuasai lagi harta warisannya untuk tujuan-tujuan dunia. Kalaupun mau poligami, silakan nikah 2, 3, 4, tapi jangan kau zalimi anak yatim itu, kata Allah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau takut tidak mampu untuk berbuat adil, maka cukup 1. Jamaah rahimakumullah. Ayat ini menarik karena menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Hukum dasar, prinsip dasar dalam berumah tangga, poligami atau monogami. Ini dibahas oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan, enggak, ketika dikatakan dalam ayat, silakan nikah 2, 3, 4. Kalau kau takut, baru 1. Seakan-akan 1 tadi, karena posisi yang disebutkan terakhir, itu adalah pilihan darurat bagi orang yang tak mampu untuk berbuat adil. Namun, ketika kita melihat pemaparan yang lebih komprehensif dari para ulama lain, ya, para ulama justru mengatakan dasar berumah tangga itu adalah monogami. Dan itu dapat dilihat di saat Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam pertama kali, diciptakan untuknya pasangannya 1 orang.
Hawa. Nah, adapun orang yang mengatakan, oh Rasulullah berpoligami misalnya. Maka kalau kita perhatikan dalam 63 tahun kehidupan Rasulullah, Nabi telah memberikan contoh. Pernah Nabi menjomblo. Pernah Nabi menikah dengan satu istri. Pernah Nabi menduda, tak punya istri. Pernah Nabi menikahi lebih dari satu istri. Jadi jangan kemudian dianggap menikahi lebih dari satu istri, itu saja sebagai sunnah. Bukankah sunnah itu apa yang dicontohkan Nabi? Nabi pernah, bahkan bisa dikatakan 25 tahun hidup bersama Khadijah. Tadi poligami Khadijah. Apa itu enggak sunnah? Nah, Fadli praktikan Nabi juga. Nah, jadi di sini jamaah rahimakumullah, ya. Nabi pernah bahkan ketika meninggal Khadijah enggak langsung nikah. Berbulan-bulan Rasulullah menunda. Jadi ini menjadi contoh. Mau contoh Nabi istri satu, pernah ada periodenya. Mau contoh Nabi menduda, ada pernah periodenya Nabi tak punya istri. Mau punya istri lebih dari satu, Nabi pun pernah beristri di waktu bersamaan. Ada 11 istri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di sini menarik kalau kita perhatikan jamaah rahimakumullah terkait dengan apa yang disinggung tadi. Jadi dinamakan suratun Nisa dengan Nisa kenapa? Karena wanita dalam tradisi jahiliyah itu dianggap simbol kelemahan. Prinsip orang Arab yang boleh dapat warisan hanya angkat senjata. Yang angkat senjata tak dapat warisan. Makanya bukan hanya membela hak-hak wanita dari sisi membatalkan tradisi jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ini dalam 12 ayat menyampaikan tentang kaedah dalam membagi warisan. Jadi ilmu faraid, ilmu bagi waris, landasan pokoknya di mana? Di surah An-Nisa ini. Selain beberapa ayat di surah lain, ditambah lagi dengan beberapa hadis Rasulullah. Tapi hampir dikatakan semuanya dihimpun di surah An-Nisa ini. Kenapa? Sekali lagi, ini bukti Al-Quranul Karim ingin mengatakan, tidak mungkin terbentuk masyarakat muslim kalau jomplang, wanita ditindas oleh pria. Di sisi lain, masyarakat muslim akan kuat kalau masing-masing saling melengkapi perannya. Nah, jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita perhatikan, salah satu poin yang menarik dalam surah An-Nisa ini, pembagian tugas antara pria dan wanita. Ada ayat yang sering sekali disalahpahami dan disalahgunakan. Ayat yang bunyinya Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Karena dua syarat, kata Allah. Jadi banyak orang baca ayat ini seakan-akan suami pemimpin titik. Padahal masih di sini suami itu pemimpin koma. Karena ada dua syarat. Apa yang menyebabkan Allah berikan kedudukan suami dalam rumah tangga sebagai pemimpin? Pertama, bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd. Allah lebihkan kekuatan fisik suami. Suami diciptakan dengan kodrat memang bentuk fisiknya untuk beraktivitas lebih banyak di luar rumah. Mencari nafkah, kerja-kerja keras, kasar. Ini lebih tahan. Di sisi lain, ya, ada fungsi, tugas-tugas yang tak mungkin dikerjakan oleh suami. Hamil, menyusui. Ini sampai kapanpun tak bisa suami. Ya. Namun jamaah rahimakumullah, syarat kedua kepemimpinan suami dalam rumah tangga, wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa suami jadi pemimpin dalam rumah tangga? Karena suami diwajibkan Allah memberikan nafkah untuk
kaum istri. Makanya jamaah rahimakumullah, paling banyak itu tak bisa kita nafikan. Percekcokan, hiruk pikuk dalam rumah tangga diawali apa? Baik suami tak mampu memberikan nafkah fisik atau nafkah materi. Bahkan tak jarang di saat ya boleh jadi wanita juga berkarir di luar rumah. Bahkan tak jarang dalam banyak kasus lebih banyak penghasilan wanita lebih banyak daripada penghasilan suaminya. Nah, di sini kadang-kadang ya kita tak menggeneralisir, tetapi tidak jarang di saat suami ya ketergantungan dalam pengertian istri terhadap suami tidak terlalu besar, maka dalam hal ini tidak jarang ya ini tergugat sedikit banyak kepemimpinan seorang suami dalam rumah tangga. Jadi pertama Allah lebihkan fisik bukan untuk KDRT, tapi untuk mengayomi, untuk mendidik, untuk melindungi. Wa bima anfaqu min amwalihim. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, Al-Quran bercerita pada kita tentang apa yang disebut dengan nusyuz, kedurhakaan. Ini adalah gejala awal dari rusaknya rumah tangga. Nusyuz ini bisa jadi datang dari pihak istri, bisa jadi datang dari pihak suami. Kalau datang dari pihak suami apa? Wa ini mara'atun khafat min ba'liha nusuzan au i'raban. Ketika seorang istri melihat tanda-tanda pada suami, sudah nampak kurang peduli, sudah nampak tidak menafkahi, sudah jarang pulang, bahkan ya tak pulang-pulang dia. Ini kadang-kadang ada perasaan pada wanita, ini jangan-jangan suamiku ini tak mau lagi bersamaku. Ya, mungkin intensitas nafkah batin pun mulai berkurang, ya, dan lain sebagainya. Ini menjadi pertanda. Maka apa solusinya? Allah katakan, "Fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha." Perlu istri duduk bersama suami, berdamai. Apa? Buat kesepakatan. Mau lanjut atau enggak? Atau jangan-jangan Anda tak mau lagi sama saya? Apa komitmen? Nah, terkadang nusyuz itu bisa datang dari pihak istri. Wallati takhafuna nusuzahun fa'izuhun wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Apa kata Allah? Kalau suami mulai nampak tanda-tanda kedurhakaan pada istri, tanda durhaka apa? Ya, mungkin istri banyak enggak jujurnya. Keluar rumah berdusta dia. Tak amanah pada harta yang dititipkan suami kepadanya. Atau mungkin ya bahkan dia mungkin punya affair, hubungan juga dengan laki-laki lain yang menunjukkan dia tak menjaga kehormatan dia. Suami bisa bahkan diperintahkan untuk mendidik istri. Apa pertama? Fa'izuhun, nasihati istrimu. Pulang mungkin lama kali, kalaupun dia berkarir pulang di jam sekian biasanya, tapi kemudian pulangnya sampai larut malam. Bahkan berhari-hari tak pulang tanpa informasi. Ini perlu. Seorang tidak membiarkan begitu saja. Fa'izuhun. Ketika nasihat tak bermanfaat, wahjuruhunna fil madaji. Diperintahkan suami pisah ranjang dengan istri. Bapak Ibu, pisah ranjang beda dengan pisah atap. Jangan dipahami pisah ranjang itu pisah atap. Pengertian wahjuruhunna fil madaji, suami istri masih tinggal di rumah yang sama, tapi tidak satu kamar atau tempat tidur. Diperintahkan. Untuk apa? Itulah momen masing-masing untuk evaluasi diri. Berapa lama? Al-Quran tidak menyebutkan berapa lama. Mungkin ada orang satu hari dia udah rindu dia, kan gitu. Ada orang seminggu gak terasa. Ada orang bertahun-tahun pun tak terbiasa dia. Kalau dianggap pisah ranjang tidak lagi manfaat, ada opsi ketiga. Tak mesti harus dilakukan, tapi boleh dilakukan. Wadribuhun, boleh pukul. Sampai batasan mana seorang suami pukul istri?
Jangan pula nanti diadu antara ayat dengan ya undang-undang KDRT. Ya, ini ayat Quran mengatakan boleh mukul. Ya, KDRT mengatakan tak boleh pukul. Bagaimana kriteria mukul yang dibenarkan dan dicontohkan Nabi? Pertama harus kita sepakati, Nabi Muhammad SAW tak pernah mukul satupun dari istrinya. Ini fakta yang perlu disampaikan. Nabi Muhammad, tidak Khadijah, tidak pula istri-istri yang dipoligami oleh Nabi Muhammad SAW. Tak pernah dipukul. Yang kedua, Nabi ketika ditanya, bagaimana kami pukul istri kami? Ditanya oleh para sahabat. Ketika Nabi tahu, tidak semua suami itu level sabarnya sama. Ada orang udah dinasehati nggak mempan, pisah ranjang tak mempan, akhirnya naik emosinya. Bagaimana solusi? Dikasih, tetapi diberikan penjelasan. Bagaimana cara mukulnya? Rasulullah mencontohkan dengan mengambil kayu siwak. Kayu siwak. Kemudian dipukul di bagian yang tidak vital. Dipukul di tangan. Kira-kira kalau dipukul pakai kayu siwak sakit nggak? Jangan pula dianggap mukulnya pakai kayu broti. Bisa masuk IGD ini. Tentunya ini perlu untuk kita pahami. Tidak semua ayat-ayat itu dipahami secara mutlak begitu saja. Bagaimana prakteknya? Bagaimana penjelasannya? Agar kemudian tidak lahir kesalahan dalam memahami ayat. Jamaah rahimakumullah. Surah An-Nisa menggambarkan kepada kita apa saja hak-hak yang merupakan kewajiban yang harus kita penuhi dalam hidup ini. Ada satu ayat di surah An-Nisa ini yang dianggap sebagai ayat paling komprehensif tentang kewajiban. Apa bunyinya? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari bil junub wa sahib bil jam wa banis sabil. Ada 10 kelompok yang punya hak atas kita. Dan ini adalah kunci bagaimana akan terbentuk masyarakat Islam yang kuat. Kalau kita saling menzalimi hak orang lain. Ya. Intisari terbinanya masyarakat Islam itu apa? Tegakkan keadilan. Makanya ada ungkapan disampaikan salah seorang ulama. Kekuasaan itu bertahan dengan keadilan. Walaupun tidak dibarengi dengan keislaman. Tapi kezaliman itu pasti akan meruntuhkan suatu pemerintahan. Walaupun dia berkedok pakai atribut-atribut Islam. Ini sunnatullah. Kita lihat mana pemimpin di negara manapun dia tegakkan aturan secara adil untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat umum, pasti langgeng kekuasaannya. Tapi sisi lain, pakai atribut Islam pun dia, tapi dia zalim, maka kekuasaan itu nggak akan bertahan. Makanya ada ayat di surah An-Nisa ini, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan. Jadi kita ini bukan hanya disuruh untuk berbuat adil, tapi disuruh menegakkan keadilan. Jadi ibarat keadilan itu digambarkan seperti sebuah bangunan yang perlu kita jaga agar tak roboh. Nah, gimana cara menjaganya? Tunaikan tadi 10 hak. Pertama apa? Kewajiban kita kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembah Allah, jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu kewajiban pertama. Yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Gimana akan terbentuk masyarakat Islam? Kalau individunya pada durhaka. Individunya anak tak peduli sama orang tua. Orang tua tak menyadari tanggung jawabnya terhadap anak. Kemudian apa? Wabizil kurba. Ada tanggung jawab kita kepada kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, yang kelima kepada orang-orang
miskin. Wal jari zil kurba, kepada tetangga yang juga kerabat. Wal jaril junubi, kepada tetangga yang bukan kerabat. Wasahibi bil jam, begitu juga bagaimana kita tegakkan hak-hak orang-orang yang berteman dengan kita. Yang paling utama apa? Suami menegakkan hak untuk istrinya. Istri pun melaksanakan kewajiban untuk suaminya. Makanya dikatakan oleh para ulama, suami dan istri masuk dalam kategori wasahib bil jambi, teman yang di samping. Itu artinya, siapa teman kita di samping? Banyak. Teman kantor, teman samping. Ya, teman berbisnis, teman samping. Tapi tak ada yang lebih samping, lebih dekat dibanding pasangan hidup kita. Jadi keadilan dimulai dari adilnya suami pada istri, adilnya istri pada suami. Barulah wabnus sabil. Orang-orang yang musafir, habis ongkosnya, bagaimana kita peduli sama mereka? Ini juga penting dalam konteks menguatkan kohesi sosial di tengah-tengah masyarakat muslim. Jemaah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan di surah An-Nisa ada beberapa hukum yang Allah sebutkan. Pertama, ada hukum tentang faraid, tentang bagi warisan. Di surah An-Nisa kita temukan juga ada hukum tentang membunuh orang dengan sengaja. Bagaimana hukuman yang begitu berat sampai Allah katakan orang yang membunuh orang lain yang haram darahnya untuk ditumpahkan itu bisa menjadikan dia masuk neraka. Khalidan fiha, kekal. Kalau seorang pembunuh nggak bertobat. Karena membunuh termasuk di antara dosa besar yang bisa mengakibatkan seorang itu masuk neraka. Nah, bahkan Rasulullah pernah mengatakan, Bapak Ibu, la yazalul mar'u ala fushatin min dinih ma lam yasfik daman haraman. Seorang itu dianggap masih baik agamanya selama dia belum menumpahkan darah sesama muslim yang lain. Mungkin dia berjudi, mungkin dia ini, tapi udah pernah bunuh muslim enggak? Enggak, berarti masih agak baik. Walaupun ada kejadian yang lain. Dan jamaah rahimakumullah, salah satu keistimewaan surah An-Nisa ini, menurut Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di dalamnya terdapat 5 ayat yang berisi pengharapan. Seberapa besar pun dosa kita, Allah masih bukakan kesempatan kita untuk bertaubat. Allah ingatkan pada kita, sebanyak apapun dosa yang kau buat, ingatlah, Allah itu Tawwabar Rahimah. Tuhan yang selalu membuka pintu tobatnya. Selalu menyayangi dan memberikan kesempatan kepada para hambanya. Jadi wajar, ya rahimakumullah, membaca surah An-Nisa ini, apalagi pada kita, para pria ini. Jangan sampai kita menzalimi istri kita, anak kita, orang tua kita. Maka dikatakan, pelajari surah An-Nisa dan ajarkan untuk istri dan anakmu surah An-Nur. Coba rahimakumullah. Satu hal yang menarik, selain wanita sebagai simbol kelemahan, surah An-Nisa juga banyak cerita tentang anak yatim. Dan anak yatim ini juga simbol kaum yang didiskriminasi dan didiskriminasikan. Tak jarang anak yatim ini, ya, kalau anak yatim banyak duit, banyak yang rebutan untuk merawatnya. Tapi kalau anak yatim justru mewarisi banyak utang, ini banyak orang tak mau merawatnya. Jangankan ya membuka pintu rumah, pura-pura tak kenal pun orang. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita kepada anak yatim. Bahkan ketika anak yatim itu punya harta yang banyak, kewajiban walinya adalah, kalau nampak tanda anak yatim sudah mampu mengelola uang sendiri, wajib uang milik anak yatim diserahkan balik kepada dia di saat dia sudah balik, dewasa, dan sudah mampu mengelola uang sendiri. Nah, jadi ini tentunya
banyak poin-poin penting dalam surah An-Nisa, namun tentunya di masa yang terbatas ini kita coba ya soroti hal-hal yang terpenting. Jadi kunci memahami surah An-Nisa, spirit dan semangat yang dibawa Al-Quran adalah semangat pembelaan kepada kaum-kaum yang tertindas. Kaum wanita yang tertindas, Al-Quran bela. Anak yatim yang tertindas, Quran bela. Bahkan fungsi jihad. Kenapa dalam Islam ada jihad? Wa ma lakum alla tuqatilu fi sabilillah wal musta'afin minar rijal wan nisa. Kenapa kalian tak mau berjihad? Padahal banyak di belahan dunia ini orang-orang yang teraniaya. Jadi fungsi jihad itu apa? Supaya orang lemah jangan lagi terus terzalimi. Itulah salah satu poin penting dalam tujuan berjihad di jalan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan terbatas ini. Ya, mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.